silakan beropini, silakan menganalisa, tetapi kecuali kalau Pak Ihram Nahir itu bukan PD Perjuangan, saya akan lawan. Mungkin setelah dari itu ya, jadi yang pertama terima kasih. Ya, saya hari ini sangat merasakan sukacita ya, bergembira bahwa satu proses boleh kami lewati, kami jalani. Jadi ini harus dianggap sebagai sebuah proses bersama, tidak saja proses seorang yang minum Leni, tetapi proses dari PD Perjuangan bersama dengan PAN. Yang kedua, kenapa memilih PAN? Sebenarnya ini bukan soal memilih, pilih dan pilih, tetapi kami menghormati proses-proses yang ada. Jadi hari ini PD Perjuangan tidak bisa ada di dalam perjalanan sendiri. Kami butuh koalisi dan kami menerima dengan tangan terbuka ketika Pak Ketua PAN bersama dengan semua teman-teman PAN membuka ruang untuk ada dalam proses. Sehingga kami menghormati proses itu dalam konteks bahwa yang dinamakan dengan komunikasi ini salah satunya adalah yang ini. Kita taat kepada aturan-aturan main dalam setiap partai dan hari ini kita ada bersama-sama. Itu mungkin menjadi utamanya seperti itu. Ya, dan sekali lagi ini bukan soal memilih dan dipilih, tetapi tentu komunikasi ini kita bangun mana-mana yang memberikan peluang. Jadi soal mendaftar ini bukan sekedar soal hanya kita memilih karena ada yang buka dan kita mendaftar, tidak. Tetapi tentu koalisi itu yang nanti akan semua ini akan mengerucut pada koalisi, tentu itu tidak hanya sekedar datang, mendaftar dan selesai. Yang kita harapkan itu adalah tentu ada di dalam sebuah proses komunikasi yang memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk kita akan ada dalam perjalanan bersama. Itu yang paling penting. Jadi kenapa ini bukan soal pilihan, tetapi kan kita menganalisa semua hal di dalam proses ini. Setiap partai politik tentu punya kepentingan masing-masing, punya tujuan masing-masing, dan disitulah kita menganalisa untuk bagaimana kita berproses bersama. Itu yang paling utama. Apakah di DPW PKB juga? Nanti kita berproses. Jadi hari ini tanya di PAN dulu, jangan tanya nanti kita berproses yang lain. Karena hari ini kita dalam rumah besar PAN, mari kita berbicara tentang bagaimana PD Perjuangan dan PAN. Nanti di tempat lain akan kita bicara yang lain. Jadi hari ini tidak usah kita bicara dulu hal-hal lain, tapi kita bicara tentang bagaimana proses yang terjadi antara PD Perjuangan dan PAN ya. Ini di internal PDP, apakah ruang dalam demokrasi ini juga ada bagi figur-figur lain atau memang? Oh ya, ini makanya kenapa dibilang bakal calon yang ini proses ini terus berjalan. Nanti tetap akan ada teman-teman karena di PD Perjuangan juga belum mengerucut. Belum ada pada sebuah keputusan. Ada proses bersama, kami punya banyak kader di situ, dan biarlah proses ini berjalan. Kenapa saya juga harus melakukan? Karena saya harus juga menjaga proses ini. Saya tidak hanya sebagai seorang yang minum Leni, tapi saya juga ketua DPD PD Perjuangan NTT yang menjaga proses ini. Ya, kalau kami berkomunikasi, ini bukan soal komunikasi sekedar Minum Leni dan Pak Ahmad Johan, tetapi berkomunikasi PD Perjuangan dan PAN NTT supaya kita ada dalam komunikasi itu. Jadi semua ruang tetap terbuka karena nanti yang menjadi keputusan itu adalah DPP PD Perjuangan dan juga termasuk yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa ada juga di PAN. Jadi itu yang ini. Jadi hari ini kita dalam sebuah proses. Nanti besok ada teman-teman juga yang akan ada dalam proses. Silakan. Ini masuk ke matematika politik ya. Ini dua ketua. 9 tambah 4 13 Pak. Apa itu sudah bisa ada celah mengerucut untuk bisa majukan satu paslon untuk ini? Itu yang tadi saya sampaikan. Bahwa ketika proses pendaftaran itu atau proses ada berkomunikasi, kita tidak hanya sekedar soal prosedural, tetapi ada substansial di dalamnya. Saya tidak akan berbicara tentang matematik, Pak. Bapak sudah menyampaikan matematika itu, sehingga yang kita mau bicara itu ada prosedural dan juga akan menuju kepada substansial. Jadi itu mungkin ada. Ya. Tunggu. Ibu, ini kan informasi di DPP ini kan Pak Herman Hirim mengarahkan Pak Ansi Lema untuk maju. Tidak apa-apa. Yang penting itu kan ada di PD Perjuangan, Pak. Jadi jangan teman-teman memang silakan beropini, silakan menganalisa, tetapi kecuali kalau Pak Ihram Nahir itu bukan PD Perjuangan, saya akan lawan.
Tapi kalau Pak Herman Heri itu bersama Pak Ansi Lema itu PD Perjuangan, kita ada dalam keluarga besar PD Perjuangan yang ada di dalam keinginan berproses untuk NTT. Jadi soal yang lain-lain itu, kalau Pak Herman Heri itu bukan PD Perjuangan, saya lawan. Tapi karena PD Perjuangan itu adalah Pak Herman Heri bagian dari PD Perjuangan. Itu yang ini nanti tetap semuanya akan ada dalam proses. Jadi itu yang kita hormati sebagai proses ya. Jadi mungkin kesiapan kader PAN sendiri seperti apa ini? Kita punya beberapa kader, tapi hari ini saya sudah menyampaikan kepada teman-teman DPP karena ini proses pertama yang pernah dilakukan oleh PAN. Dulu biasanya semua calon langsung ke Jakarta. Tapi hari ini saya minta kepada DPP agar prosesnya dimulai dari DPD dan DPW agar apa? Kami yang paham NTT ini lebih tahu siapa figur yang paling pantas membangun NTT karena kami punya problem begitu banyak. Nah itu saya bersyukur DPP mengizinkan sehingga prosesnya mulai dari DPW. Sehingga hari ini saya mengajak teman-teman media sebagai satu pilar demokrasi bahwa ini bukan semata-mata soal kuasa. Kita harus sama persepsinya bahwa kita sedang ingin membangun NTT. Sehingga ini bukan soal kader atau tidak kader, tapi sedang kita merekrut kader yang terbaik. Dan bagi PAN kami terbuka. Dan kami melihat bahwa Bu Emi salah satu putri terbaik yang kami ajak. Saya berkomunikasi lama dan saya minta Pak Emi datanglah pertama ke PAN. Karena selama ini kami jarang diajak bicara tentang NTT. Nah hari ini PAN sedang menyediakan dirinya ingin terlibat aktif membangun NTT lewat semua proses yang ada di NTT ini. Sehingga pilkada ini, saudaraku, jangan kita hanya ingin berpikir bahwa ini soal kekuasaan dan kekuasaan ribut antara kader yang mau berebut, jangan. Tapi bangun opini bahwa kita semua sedang berupaya membangun NTT yang kita cinta ini agar martabat kita setara sama dengan provinsi-provinsi lain. Kalau kita sama ini, tentu tidak cukup PAN dan PDIP. Kita butuh partai-partai yang lain, butuh kolaborasi besar, butuh sinergi. Sehingga PAN tentu sangat senang. Dan minta kepada Bu Kakak Emi, jangan cuma di PAN. Kita ajak partai-partai yang lain. Semakin besar kita, semakin bersama kita, saya yakin bahwa ke depan kita bisa bersama. Tangan Bu Emi kecil, tangan saya kecil. Tapi kalau kita bisa bergandengan dengan semua pihak, saya yakin kita bisa mengangkat semua persoalan, menyelesaikan persoalan dengan baik. Sehingga mohon kepada media, jangan banyak berita yang kemudian hanya pada konflik-konflik, membuat masyarakat itu kemudian terjerat dengan konflik-konflik itu. Diskusinya di warung-warung kopi itu ribut soal siapa-siapa, tapi diskusi mari kita, ada banyak persoalan kita yang harus kita selesaikan, dan kita harus mencari figur terbaik untuk menyelesaikan persoalan itu untuk bertambah NTT. Begitu Mas ya? Ya. Menyangkut polisi, Bu. Saya tadi Pak Ketua sudah nambah, ini bisa ditulis bisa tidak, tetapi yang pertama tadi saya terima kasih karena PAN hari ini menjadi partai yang terbuka. Terima kasih Pak Ketua, sehingga kami sendiri juga diajak. Jadi memang saya mencoba melakukan komunikasi. Kalau PAN sudah buka, saya ingin untuk mendaftar, dan komunikasi ini hari ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin gitu. Jadi salah satu yang luar biasa itu bahwa hari ini PAN terbuka ya Pak Ketua untuk tidak saja minum leni, tapi juga nanti ada banyak teman-teman yang punya keinginan. Dan yang tujuan utama seperti tadi Pak Ketua bilang, bahwa semua kita harus menyamakan persepsi, semua kita dalam proses ini punya tujuan yang sama untuk membangun NTT. Justru ketika ada banyak orang yang ingin menjadi pemimpin NTT, itu baik, bahwa semua orang sedang berpikir untuk NTT menjadi lebih baik. Itu yang penting ya. Pilkada 2024 ini unik itu, sampai ke daerah. Ya. Bagaimana cara membangun koalisi-koalisi dari provinsi ke daerah? Ya. Karena akan dengan kampanye. Ya. Jadi tadi saya lupa menyampaikan Pak Ketua. Jadi kami juga menginstruksikan kepada semua teman-teman, kan semua kita ada sedang berproses ya, semua partai ada pembuka di bawah. Saya minta untuk teman-teman juga berproses sampai di tingkat bawah untuk melakukan komunikasi politik. Termasuk kami berharap bahwa sampai tingkat bawah pun PD Perjuangan dengan PAN bisa ada dalam kolaborasi. Karena tadi itu koalisi di seluruh NTT ini rata-rata itu harus berkoalisi. Tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri, termasuk di tingkat kabupaten kota. Makanya komunikasi itu harus dibangun dalam kepentingan untuk tujuannya sama, untuk membangun NTT di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Mari kita berjalan bergandengan tangan bersama. Calon ini kan cuma proses proseduralnya aja, wacana kursi. Nanti ke depan kita harus berkoalisi dengan rakyat. Jadi ke depan itu isunya itu bahwa ini bukan koalisi PAN, PDIP dan partai lain, tapi kita sedang mendorong putra terbaik dan kita berharap rakyat berkoalisi untuk menyelesaikan persoalan NTT. Ya. Jadi tidak ada pemikiran dari PAN bahwa kalau partai mana saya datang berkoalisi, PAN menawarkan saya sebagai wakil, macam wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota.
pikiran pertama kita selesaikan persoalan NTT. Kalau minta kader kami punya. Tapi untuk hari ini kami ingin mendorong dulu tokoh-tokoh yang kami anggap pantas. Nanti kalau ajak ya kita. Belum mau buka-bukaan. Ini ketua DPC PDP Kota hadir ini, apakah mendukung gue? Semua kader-kader terbaik partai kami. Jangan ngomong. Harus spesifik. Ini media memang begitu. Aturan partai seperti itu, jadi tidak ada tawar. Jadi besok bisa kalau pansi daftar, Pak dampingi. Kita ada kader-kader partai harus. Kalau DPC Kabupaten itu sudah nyatakan Yes, itu ya silakan dulu urusan lain. Tanya saja DPC. Tapi semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Maka jangan tinggal kota Bapak.